berjumpa kembali bersama Bu Afa dalam mata kuliah Accounting Principle. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk akuntansi, kemudian contoh-contoh soal, dan yang ketiga laporan keuangan yang dibuat dari persamaan dasar akuntansi. Oke, untuk persamaan dasar akuntansi, apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan modalnya. Aset itu adalah harta, kewajiban itu adalah utang, dan modalnya itu adalah equity. Nah, untuk rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Artinya, aset harus sama dengan kewajiban dan modal. Sama dengan ini kalau dalam akuntansi dinamakan balance. Jadi, sisi sebelah kanan harus sama dengan sisi sebelah kiri. Grup harta harus sama dengan grup utang ditambah modal. Contoh, Pak Arya mempunyai uang kas 50 juta. Ia akan mendirikan usaha bengkel. Kemudian, ia meminjam 15 juta ke bank untuk tambahan mendirikan usahanya. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus, nah, untuk hartanya, harta atau aset yaitu uang 50 juta ditambah uang yang dari pinjaman 15 juta. Berarti harta di sini adalah 65 juta. Sama dengan, utangnya berapa? Dia pinjam ke bank berapa? 15 juta. Modalnya berapa? Modal itu uang yang pertama kali digunakan untuk mendirikan usaha 50 juta. Jadi 50 tambah 15, 65. Jadi harta sama dengan utang tambah modal. 65 juta Pak Arya, hartanya sama dengan 15 juta ditambah 50 juta yaitu 65 juta. Jadi balance 65 juta di sebelah kiri dan 60 juta di sebelah kanan. Nah, komponen persamaan dasar akuntansi yang pertama itu adalah harta. Harta itu apa sih? Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam mengelola perusahaan. Nah, berikut ini adalah contoh dari akun harta atau aset. Yang pertama adalah aset lancar atau utang lancar. Yang pertama ada kas atau cash, piutang atau account receivable, perlengkapan atau supplies, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka atau prepaid. Ini masuknya ke dalam aset lancar. Yang kedua, aset tetap atau harta tetap, yaitu peralatan atau equipment, kendaraan, bangunan, tanah. Nah, ini masuknya ke dalam aset tetap. Kemudian aset tidak berwujud, yaitu goodwill atau nama baik perusahaan, hak cipta, dan hak paten. Ini adalah kelompok dari harta atau kekayaan dari satu perusahaan. Bahasa akuntansinya yaitu aset. Kemudian utang atau liabilities adalah, utang ini dinamakan kewajiban, adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Berikut beberapa contoh dari kewajiban atau utang. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini biasanya 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang bank yang nominalnya tidak terlalu banyak, utang gaji, kemudian utang pajak. Ada juga utang jangka panjang yang biasanya nominalnya besar dan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi dan utang bank juga kadang termasuk ke dalam utang jangka panjang. Nanti tergantung dari berapa nominalnya. Kemudian ada modal, yang terakhir modal. Modal merupakan bagian dari aset atau bagian dari harta yang ditanamkan pemilik untuk mendirikan perusahaan. Jadi modal ini merupakan harta pertama yang dijadikan atau ditanamkan oleh pemilik untuk mendirikan suatu perusahaan. Beberapa akun ekuitas atau modal seperti modal pemilik, penarikan pemilik, kadang pemilik mengambil uangnya misalkan beberapa ratus ribu atau beberapa juta untuk keperluan pribadi, ini dinamakan prime. Kemudian laba ditahan. Nah, misalkan dalam 1 bulan atau 1 tahun nanti perusahaan menghasilkan laba, kemudian labanya tidak dikeluarkan, digolangkan kembali kalau bahasa
umumnya. Nah, ini disebut laba ditahan, kemudian saham biasa, jika mulakan saham, kemudian modal di store. Nah, dalam kegiatan usahanya tentu pemilik memperoleh pendapatan dari usahanya. Jadi ketika mendirikan usaha, tentu si pemilik itu akan memperoleh pendapatan. Contohnya dari tadi bengkel, misalkan Tuan Arya ketika mendirikan bengkel, kemudian beberapa hari kemudian ada yang servis motor atau servis mobil, maka dia akan memperoleh pendapatan atau penghasilan dari usahanya. Maka akan menambah modal dan akan mengeluarkan beban-beban selama kegiatan usahanya. Contohnya tadi Pak Arya ketika misalkan harus membayar listrik, harus membayar telepon untuk beban-bebannya, maka akan mengurangi modal dari usahanya. Nah, kita ke contoh. Nah, kalian bisa baca di e-book halaman 4. Nah, ini kita lihat ya, kebersamaan dasar akuntansi. Contohnya, ada perusahaan bengkel servis maju milik saudara Ilham. Transaksi pertamanya adalah Tuan Ilham menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 25 juta. Nah, bagaimana caranya dimasukkan ke dalam rumus akuntansi atau rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Namun di sini kita pakai istilah akuntansi, aset sama dengan liabilities ditambah owner equity. Maka kita lihat yang ditanamkannya berupa apa? Uang senilai 25 juta, maka masukkan ke dalam harta. Nah, uangnya atau nominal uang tunainya ditulis di sini, namun sebelumnya harus tahu dulu penjabaran dari harta ini. Ada yang namanya cash. Kenapa ini harus ditulis cash? Karena nanti di kelompok harta, kita balik lagi, di kelompok harta seperti kalian lihat nih, ada macam-macamnya, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Makanya di sininya harus ditulis dengan jelas. Cash berupa uang tunai sebesar 25 juta. Sama dengan dia mempunyai hutang tidak? Tidak, berarti strip. Kemudian modal yang ditanamkannya berapa? 25 juta. Nah, jadi grup sebelah kanan harus sama dengan grup sebelah kiri, harta harus sama dengan utang tambah modal, yaitu 25 juta. Seperti ini. Nah, penulisannya harus ditulis di sini, harta sama dengan utang tambah modal atau aset sama dengan liabilities ditambah owner equity. Jadi kalau tidak ditulis ini tidak dianggap benar. Karena kenapa? Karena ini tidak ada rumus persamaan dasar akuntansinya. Kemudian juga di bawahnya juga harus ada jelas. Apa yang ditulis di bawah harta ini harus jelas, cash atau apa. Jadi nanti di yang kedua, ini kita harus di baris yang kedua ini harus ditulis untuk bawah atau bagian daripada hartanya itu sendiri. Baru nanti tulis nominalnya. Dan diusahakan harus rapi dan sejajar. Lanjut ke transaksi kedua. Kemudian transaksi kedua, saudara Ilham memberi peralatan seharga 5 juta dari toko cerah yang pembayarannya tunai. Nah, untuk transaksi kedua berarti Pak Ilham nih punya uang yang tadi 25 juta. Nah, untuk hartanya. Nah, untuk transaksi kedua di tanggal berikutnya dia membeli nih peralatan seharga 5 juta. Pembayarannya cash. Berarti uang yang 25 juta itu dibeliin apa? Dibeliin peralatan, maka uangnya akan berkurang 5 juta. Nah, di sini transaksi kedua uang akan berkurang 5 juta karena dibelikan apa? Dibelikan peralatan atau equipment. Sama dengan di sininya kosong, di sininya kok di sininya kosong karena dia tidak menghutang. Kok di modalnya kosong karena dia tidak menanamkan modal. Nah, jadi tinggal dikurang saja yang cashnya 5 juta, ini ditambah 5 juta. Jadi total yang grup kanan harus sama dengan grup kiri. Coba 25 dikurangi 5, 20. Ditambah 5, 25 juta. Masih tetap sama 25 juta. Seperti itu. Awas, tidak hanya berpengaruhnya hanya di grup kanan sama grup kiri saja, bisa di dua-duanya, di grup harta ada yang bertambah, ada yang berkurangnya di sini strip bisa. Yang penting balance dan semuanya harus sesuai dengan transaksi. Oke, lanjut ke transaksi ketiga nih, membeli peralatan lagi nih. Tadi peralatannya beli kan 5 juta. Sekarang beli lagi nih peralatan 2 juta dari toko cerah. Tapi belinya menghutang, akan dilakukan bulan depan nih. Jadi belinya ngutang, jadi pembayarannya akan dilakukan bulan depan. Maka transaksi ketiga, kita akan membeli peralatan nih, beli peralatan datang nih ke kita, ke perusahaan 2 juta. Ngeluarin duit enggak? Enggak, maka strip. Jadi kemana dong? Ke sini, ke account payable. Account payable itu ada utang. Kenapa ngutang? Karena dia tidak membayar langsung, membayarnya bulan depan. Makanya pembelian peralatannya secara kredit ditulis di sebelah sini di account payable.
Oke, kita jumlahkan lagi. 25 dikurangi 5, 20, ditambah 7, 27. Sama dengan 25 tambah 2, 27. Jadi masih balance ya, 27. Kalau ada yang tidak balance, nah berarti harus dicek lagi. Kemungkinan ada yang salah memasukkan. Oke, lanjut untuk transaksi keempat. Tuan Ilham nih, dalam perjalanannya dia menerima servis nih, menerima jasa servis. Ada yang servis motor misalkan, seharga 600.000. Nah, maka dia akan menambah harta, dapat duit Tuan Ilham sebesar 600.000 dari hasil apa? Dari hasil pendapatan. Pendapatan ini kenapa Bu ditulisnya di bagian modal? Kan tadi di sini dijelasin nih. Ketika akan memperoleh pendapatan, maka akan menambah modal dari suatu perusahaan. Seperti itu. Jadi ditulisnya di sini. Kita balancekan lagi, balance tidak? Nah, balance ya. Nah, coba cek lagi nih. Lanjut. Transaksi kelima. Nah, Pak Ilham membayar gaji karyawan nih 300.000. Ketika membayar gaji, otomatis ada uang yang dikeluarkan, maka akan mempengaruhi ke kas. Kasnya berkurang. Tadi sudah dibilang, ketika ada beban-beban, maka akan mengurangi ke modal. Jadi totalnya balance. Oke, lanjut lagi. Transaksi ke-6. Membayar biaya iklan, sama tetap. Mengurangi uang karena bayar iklan 100.000, kemudian akan mengurangi modal juga. Transaksi ke-7 nih. Nah, Pak Ilham membayar utang nih sebesar 1 juta. Ketika membayar utang 1 juta, otomatis bayar uang pakai uang kas gak? Pakai. Maka di sini akan berkurang sebesar 1 juta. Nah, hutangnya dia akan berkurang karena dia akan bayar hutang sebesar 1 juta. Seperti itu. Tinggal dikurangi saja nih. Ini harus balance ya. Nah, di sini menulisnya untuk keterangan-keterangan diusahakan ditulis di sini ada ekuitas awal, pendapatan jasa, pendapatan gaji, beban iklan sesuai dengan soal. Untuk selanjutnya, Ibu akan berikan contoh soal, silahkan kalian kerjakan. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak di bidang servis dengan nama servis sepeda motor mentereng melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sebesar 10 juta berupa uang tunai, kemudian peralatan kantor sebesar 500.000. Ayo, bagaimana transaksinya? Silakan catat. Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Membayar sewa atas ruangan untuk 1 bulan, yaitu sebesar 600.000. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya, membeli perlengkapan bengkel secara kredit nih, belinya secara kredit 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Yang tadi perlengkapan 400.000 kredit dan peralatan bengkel juga kredit 1 juta. Oke, silakan. Kemudian yang selanjutnya, memperoleh pendapatan jasa sebesar 1.600.000. Bagaimana? Kemudian membayar tagihan listrik 200.000. Kemudian mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000. Membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan 250.000 dan menerima pelunasan piutang atas transaksi konsumen sebesar 500.000. Kemudian pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi 100.000. Dibayar gaji karyawan 3 juta, membayar rekening telepon 75.000. Kemudian perlengkapan nih yang masih ada 250.000 di akhir. Kemudian peralatan disusutkan 50.000. Dan yang terakhir mendapatkan jasa servis sebesar 1.500.000. Oke, silahkan dari soal tersebut dibuat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke.
balance ya, harus balance. Nah, kemudian selanjutnya akan ke laporan keuangan atau financial statement. Apa sih laporan keuangan itu? Adalah laporan yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Biasanya 1 bulan atau misalkan 3 bulanan atau 4 bulanan atau 1 tahun, yang terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal atau capital statement, dan neraca atau balance sheet, serta laporan-laporan tambahan seperti laporan arus kas atau cash flow. Yang pertama laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Dan kita tidak akan bisa mengerjakan neraca kalau kita belum mengerjakan laporan perubahan modal, dan kita tidak akan bisa mengerjakan laporan perubahan modal kalau kita belum mengerjakan laporan laba rugi. Jadi dari sini ke sini akan saling berkaitan. Artinya harus benar dulu di sininya baru kita bisa mengerjakan bagian selanjutnya. Oke. Laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh pendapatan dan beban di akhir periode akuntansi yang hasilnya berupa keuntungan atau kerugian. Kemudian laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal awal ditambah dengan laba atau rugi dari laporan laba rugi ini, dan pengambilan pribadi atau pripe serta dividen. Yang terakhir adalah neraca, adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan harta, utang, dan modal, atau harta sama dengan utang tambah modal. Nah, ini akan didapat di neraca. Oke, contohnya di sini ada Tuan Nova membuka bengkel servis Berkah Jaya. Ini ada soal-soalnya, ada di e-book juga. Nah, ini soal-soalnya. Nova menginvestasikan uang pribadinya 50 juta dan peralatan senilai 3 juta, kemudian dibeli perlengkapan bengkel tunai, diberi peralatan bengkel, kemudian diterima uang dari pelanggan, kemudian diterima uang, tapi uangnya diterima minggu depan, kemudian diterima pembayaran dari transaksi nomor 5, kemudian dibayar biaya iklan, dibayar biaya gaji, diambil uang perusahaan, kemudian pada akhir bulan perlengkapan bengkel yang terpakai 250.000 dan peralatan disusun 200.000. Nah, coba buat. Yang pertama adalah persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini udah ada keterangannya, aset, utang, dan modal. Asetnya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian utangnya terdiri dari utang dagang, ekuitasnya ada ekuitas Tuan Nova. Kemudian buatlah laporan keuangannya, ada laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal atau capital statement, dan laporan neraca atau balance sheet. Nah, kita lihat ya, yang pertama nih mendirikan perusahaan, uang 50 juta, kemudian peralatannya 3 juta, maka modal pemiliknya 53 juta. Nih, semua harus balance sampai akhirnya. Nanti dari sini kita buat laporan keuangannya. Di sini ada keterangannya, pendapatan, biaya. Nah, untuk membuat laporan laba rugi nih, laporan laba rugi ini hanya yang berada di lajur ekuitas atau hanya ada di sini aja nih. Laporan laba rugi kita lihatnya hanya di bagian sini saja, di bagian owner equity atau di bagian modal. Nah, di sini aja. Jadi kita lihat di sini ada service revenue. Service revenue itu adalah pendapatan. Nih, ini jumlahin 1.800 ditambah 1.5 ada 3.300.000 di sini. Kemudian operating expense itu adalah beban-beban. Ini semua beban-beban yang ada di sini nih, beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan. Cuman di sini pakai istilah akuntansi. Jadi silahkan kalian belajar nama-nama akun bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya biar mengetahui dan biar mengenal. Karena di soal-soal kadang banyak istilah akuntansi. Semua yang ada di modal yaitu pendapatan dan beban, maka ditulis di sini. Pendapatannya 3.300.000 dikurangi bebannya. Totalnya ada 2.250.000, maka hasilnya adalah 1.050.000 yaitu net income atau bahasa kitanya itu adalah laba atau keuntungan 1.050.000. Hasil ini nanti akan berlanjut untuk membuat
capital statement atau laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nih, laporan ini terdiri dari modal awal. Modal awalnya ini nih, modal awal capital yang mana? 53 juta yang pertama kali didirikan. Nih 53 juta. Yang soal awal transaksi pertama, 53 juta. Ditambah apa? Ditambah net income. Net income itu adalah yang tadi di laba rugi. Nih, ini laba rugi. Labanya dikurangi withdraw. Apa ini withdraw, Bu? Withdraw itu adalah prepe atau pengambilan pribadi 500.000. Dari mana ini? Dari sini nih. Ada nih. Di kolom Naufal Capital ini ada pripe. Pripe ini ditulisnya nanti di laporan perubahan modal. Pripe ini artinya pengambilan pribadi. Maka ditulis di sini. Laba dikurangi pengambilan pribadi hasilnya 550. Nah, dijumlahin aja 53 juta ditambah 550.000, maka hasilnya 53.550.000 yang akan dijadikan dasar nanti untuk membuat balance sheet. Yaitu nanti balance sheet ini grup harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya dari mana, Bu? Ini harta ini semua ditulis dari sini nih. Semua yang grup aset nih, grup kolom sebelah ini, sebelah kanan kalian nih, di sini akan ditulis di bagian sini. Ini semua adalah hasil dari persamaan dasar akuntansi yang grup harta. Ditulis di sini totalnya segini. Kemudian balance sheet-nya liabilities account payable. Account payable dari mana? Ada di sini account payable di grup account payable sendiri nih, akan ditulis di neraca di sini. Dan modal atau owner equity Naufal Capital 53.550.000 didapat dari mana? Dari hasil capital statement atau dari hasil laporan perubahan modal. Jadi yang akan kita buat sebelum membuat neraca itu adalah perubahan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang akan nanti ditulis di bagian sini. Jadi harta sama dengan utang tambah modal. Nah, inilah persamaan dasar akuntansi yang dijadikan laporan keuangan. Jadi hasilnya balance. Oke, untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nih, laporan arus kas ialah laporan yang menunjukkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Nah, di sini ada cash 48.900.000. Nah, ini yang akan dicari dari mana aja uang 48.900.000 ini. Ini dinamakan laporan arus kas. Ada 3 bagian. Yang pertama, kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Jadi uang yang 48.900.000 ini, atau yang di sini kita lihat cash yang di sini nih, di bagian grup persamaan dasar akuntansi ada bagian kas. Ini kita lihat ini dari mana aja nih uang 48.900.000 ini. Maka ditulisnya atau dicatatnya dalam laporan arus kas. Nah, laporan arus kas dari kegiatan operasi ada dari apa aja nih? Ada penjualan tunai, dari langganan atau piutang, ada membayar utang langganan, ada pengeluaran untuk membayar utang jangka pendek, pembelian perlengkapan, biaya-biaya, kemudian arus kas dari kegiatan investasi, ini ada penerimaan hasil penjualan tanah, gedung, kemudian dari pendanaan ini yang berupa penambahan atau penerimaan investasi, kemudian saham. Kita lihat uang 48.900.000 yang didapat di kolom neraca ini, nih 48.900.000 dari mana aja nih kegiatannya? Yang pertama, penerimaan dari langganan, penjualan tunai 1.800.000. Kemudian ini dari langganan juga, dari langganan nih ada dari operating activities, kemudian ada investing activities, kemudian ada financing activities. Ini dari mana aja Bu didapatnya? Dari sini nih. Dari sini 500, 600, 1.800.000, 500, 300, 1.500.000. Ini pecah-pecah, dipecah-pecahin. Ini itu 500 itu apa? Nanti masuknya ke dalam apa nih? Ini masuknya di sini. Misalkan ini ada masuknya ke grup mana sesuai dengan. Nah, kalian harus membaca lagi ini bagian-bagiannya. Apakah dari kegiatan operasi atau kegiatan investasi atau kegiatan pendanaan. Maka dicatat di sini. Jadi totalnya semua 48.900.000. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.